Halo sobat yang Forget Niceman, gimana kabarnya? Oke, guys, kali ini gue bakal merangkum film yang berjudul bisa kalian baca sendiri cuy. Nah, film ini bakal bercerita tentang terdapat 5 sahabat yang selalu bersama-sama, tapi salah satu temennya meninggal secara misterius. Nah, mereka ini mencoba mengusut siapa sih pembunuh temennya itu. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, film ini tuh alurnya sedikit maju mundur, jadi kalian tuh harus bener-bener fokus biar kalian tuh ngerti sama jalan ceritanya gitu cuy. Oke, mungkin kalian bakal penasaran gimana sih cerita selanjutnya. Yuk kita masuk ke ceritanya aja guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria. Dia bernama Si Wang Jae. Dia merupakan mantan anggota gangster. Dan di sini dia mencoba untuk mengejar sekelompok anak pang yang berlari mengarah ke sebuah gang. Dan di mana di tempat itu Si Wang Jae pun langsung dibunuh oleh mereka. Lalu di sini scene kemudian berpindah kepada seseorang. Dia bernama Si Jung Tae-soo. Dia merupakan seorang detektif yang bertugas di daerah Seoul. Dan di sini dia pun sangat terkejut saat mendapatkan kabar bahwa teman baiknya yaitu Si Wang Jae telah tewas. Dan mendengar hal itu, dia pun langsung pergi ke kota Angsung, di mana Si Wang Jae akan dimakamkan. Di situ si Tae-soo pun bertemu dengan 3 teman masa kecilnya yang sudah 10 tahun tidak bertemu sama sekali. Nah, yang ini namanya si Pilhut. Dia orangnya sangatlah sombong karena kekayaan yang dimilikinya. Kemudian ini si Sokwan. Dia bekerja sebagai penagih hutang atau kosipa di kota itu. Nah, kalau yang ini kakaknya dari si Sokwan. Dia bernama si Dongwan. Dia adalah seorang guru matematika. Dan di sini mereka akhirnya berkumpul setelah sekian lama tidak bertemu. Dan di sini juga karena kebetulan si Tae-soo ini merupakan seorang detektif, dirinya lalu menanyakan kepada si Pilhut tentang kematian dari si Wang Jae. Dan di sini si Pilhut menjelaskan tentang kejadian pembunuhan si Wang Jae itu, bahwa si Wang Jae diserang oleh sekelompok gangster anak pang yang mencoba untuk menghancurkan barnya. Dan disitulah si Wang Jae pun tidak terima dengan gangster pang itu. Dan alhasil si Wang Jae pun langsung mengejar sampai masuk ke dalam gang. Nah, disinilah si Wang Jae pun tewas dengan cara ditusuk di bagian perutnya. Nah, tapi di sini Tae-soo pun belum terlalu yakin dengan cerita si Pilhut ini. Dia pun masih merasa janggal dengan pernyataan dari si Pilhut ini. Lalu si Tae-soo pun memutuskan untuk menyelidiki kasus ini selama 1 minggu sebelum dirinya pergi ke kota Seoul. Lalu setelah itu si Tae-soo pun teringat dengan masa-masa mereka zaman SMA, di mana mereka berlima ini sudah lama menjadi teman dekat. Nah, mereka ini selalu saja bersama-sama, mulai dari tawuran sampai beli gorengan, bahkan 3 bayar 1 pun udah mereka alami. Dan sampai-sampai babak belur karena digulung pun udah mereka selalu kompak. Nah, sekarang kita pindah ke tempat lain nih, di mana di sini terlihat si Pilhut sedang bertemu dengan Presiden Seoul yang bernama Mr. Jo. Mereka ini sedang berencana akan membangun sebuah bisnis besar yang menjadikan kota Angsung dan kota Seoul menjadi distrik wisata. Dan tidak hanya distrik wisata saja, melainkan mereka juga akan membangun perusahaan di bidang perjudian, yakni kasino, di berbagai tempat itu.
Nah, dampak dari rencana mereka ini tentunya akan merugikan banyak orang, terutama yang tinggal di daerah itu. Tapi di sini si Pilhu pun sangat licik, di mana dirinya ini menggunakan kekerasan dengan membawa anak buahnya ke tempat itu dan memaksa para warga yang ada di tempat itu untuk menjual tanahnya kepada si Pilhut. Nah, hal ini tentunya akan menguntungkan satu pihak dan akan merugikan banyak orang. Lalu di sini si berpindah kepada si Teso. Nah, di sini dia pun mencoba untuk menyelidiki dan mencari siapa orang yang telah membunuh si Wang Jie. Dia pun mencari gangster yang diceritakan oleh si Pilhut tadi di sebuah kasino. Nah, di sini tiba-tiba salah seorang memanggil teman-temannya untuk menghajar si Teso. Namun si Teso yang merupakan mantan anak STM tukang tawuran, dia pun tidak takut sama sekali dan dia pun langsung melawan mereka semua. Nah, tapi di sini sayangnya si Teso pun tidak mendapatkan informasi apapun dari mereka. Lalu saat si Teso akan pergi dari tempat itu, ternyata para gangster ini masih penasaran sama si Teso. Dan di sini gangster yang tadi memanggil lebih banyak teman-temannya untuk menggulung si Teso di tempat itu. Dan ya, lagi-lagi si Teso pun tidak takut sama sekali. Dia pun langsung mencoba untuk melawan mereka semua. Dan ketika si Teso mulai terdesak, tiba-tiba datang teman satu tawuran mereka dulu, yaitu si Sokwan. Dan di sini dia pun langsung membantu si Teso di tempat itu. Nah, tapi di sini karena mereka ini jumlahnya terlalu banyak, mau gak mau mereka ini harus kabur dari tempat itu. Lalu di sini si Sokwan pun berkata bahwa di kota Angsung banyak sekali gangster yang berkeliaran. Dan pada akhirnya si Teso pun memiliki rencana di mana mereka akan mencari pimpinan dari setiap gangster untuk diinterogasi. Lalu setelah menginterogasi seluruh gangster yang ada, mereka berdua akhirnya menyadari bahwa pembunuhan dari si Wang Jie bukanlah pembunuhan sembarangan, melainkan pembunuhan yang sudah direncanakan. Lalu di sini tiba-tiba pimpinan geng wanita pun bilang bahwa semua pembunuhan ini ada kaitannya dengan kakak dari si Sokwan, yaitu si Dongwan. Dan mengetahui hal itu, mereka berdua pun langsung menginterogasi dari si Dongwan. Dan di situ barulah terungkap bahwa si Dongwan ternyata membantu si Pilhu dalam rencana pembunuhan si Wang Jie ini. Karena dirinya ini dijanjikan sebuah toko di dalam kasino yang tujuannya agar ibunya tidak perlu bekerja lagi di pasar. Nah, sebenarnya tujuan si Dongwan ini cukuplah baik agar ibunya tidak bekerja lagi. Cuma caranya ini nih yang sedikit membagongkan. Nah, tapi di sini juga ternyata sampai detik saat ini si Pilhu ini belum menepati janjinya. Dan di sini si Dongwan pun juga bilang bahwa semua gangster yang ada di kota ini berada di bawah pimpinan si Pilhu. Dan di sini setelah mengetahui otak pembunuhan ini adalah si Pilhu, mereka pun menemui salah satu partner dari si Pilhu yang mungkin bisa diajak berbicara. Lalu di situ si partner pun bilang bahwa si Wang Jie tidak setuju dengan rencana si Pilhu yang akan mengubah seluruh kota menjadi distrik wisata. Dan si Wang Jie pun sudah tahu di dalam bisnis ini akan merugikan banyak orang. Dan dia memilih untuk menentang si Pilhu. Nah, dari situlah mereka pun akhirnya berkelahi.
Nah, di sini singkat cerita, si Wang Jae pun menang dalam pertarungan ini. Dan karena di sini si Pilhu ini gak terima kalau dia kalah, dia pun mengerahkan semua anak gangsternya untuk menyerang si Wang Jae. Nah, di sini baru benar-benar terungkap siapa sebenarnya pembunuh dari si Wang Jae. Dan ternyata yang menusuk itu adalah si Pilhu karena dia gak terima atas kekalahannya tadi. Lalu setelah mengetahui semuanya, akhirnya si Tae-so dan juga si Suk-wan langsung mencari pimpinan gangster punk yang membantu si Pilhu dalam pembunuhan itu, dengan tujuan agar nantinya pimpinan itu bisa memberikan kesaksian mengenai kematian dari si Wang Jae. Kemudian di sini si Tae-so pun menceritakan semua kebenaran ini kepada istrinya dari si Wang Jae, dan istrinya ini bernama si Miran. Nah, diceritakan juga kalau si Miran ini ternyata adik dari si Pilhu. Lalu di sisi lain, si Pilhu yang mengetahui kalau pimpinan gangster ini telah ditangkap, dia pun mengirimkan orang untuk membunuh pimpinan itu. Dan dengan tujuan agar dia tidak membocorkan kalau semua dalang di balik pembunuhan itu adalah si Pilhu. Lalu singkat cerita, anak buah yang dikirimkan tadi telah berhasil membakar pimpinan gangster itu. Lalu keesokan harinya, si Pilhu pun sudah mengetahui bahwa partnernya sendiri telah berkhianat. Nah, di sini mungkin kalian bakal bertanya, kenapa si Pilhu ini bisa tahu kalau partnernya ini bisa berkhianat? Ya, jawabannya adalah dari salah satu anak buah dari si Pilhu yang sempat mendengar pembicaraan antara partnernya bersama si Tae-so dan juga si Suk-wan mengenai siapa dalang di balik pembunuhan si Wang Jae. Dan karena hal itu juga, si Pilhu pun tidak segan-segan untuk membunuh partnernya itu. Lalu setelah membunuh partnernya itu, si Pilhu pun lalu menemui si Tae-so untuk mengajaknya berduel 1 lawan 1. Dan di sini curangnya, si Pilhu dengan sengaja mengajak si Tae-so untuk berduel di sebuah kebun, dan di mana tempat tersebut merupakan markas dari anak buah si Pilhu. Dan karena si Tae-so ini gak tahu kalau ini markas anak buahnya, akhirnya si Tae-so pun dipukuli hingga babak belur. 이게 진짜 용서요? 센 놈이 약한 놈한테 베푸는 거. 아, 또 우리 형 옛날 가다 나오시네. 내가 원체. Lalu sementara itu, si Sok-wan dan juga si Dong-wan dan bersama ibunya, mereka pun akan pergi ke sebuah restoran. Namun nasib naas malah menimpa mereka, di mana mereka ini malah ditabrak oleh truk dan mengakibatkan si Dong-wan dan ibunya tewas ketika di tempat itu. Kini hanya tersisa si Sok-wan yang tidak memiliki siapa-siapa. Lalu ketika si Sok-wan ingin meninggalkan pemakaman kakaknya dan ibunya, dirinya melihat Tae-so dari kejauhan. Dan si Miran pun kemudian memberikan informasi yang sangat penting mengenai pertemuan antara si Pilho dengan Presiden Seoul, yaitu Mr. Jo. 마음만 받을게요. 이제부터는 전쟁이. Dan menengah hal tersebut, mereka berdua pun langsung bergegas pergi ke tempat lokasi yang mana yang sudah dikatakan oleh si Miran tadi. 왜 그래? 무섭게. 근데 어떡하냐? Dan di sini tanpa basa-basi, mereka pun langsung menerobos masuk ke tempat itu. Dan di sini lagi-lagi mereka pun dengan sangat mudahnya masuk ke tempat itu. Dan di sini terlihat Mr. Jo sangat kecewa terhadap si Pilho. Bagaimana dua orang lawan banyak, dia pun dengan mudahnya masuk ke tempat itu. Dan di sini akhirnya Mr. Jo memutuskan untuk berhenti bekerja sama dengan si Pilho. Lalu mendengar hal itu, si Pilho pun langsung marah dan dia pun tidak segan-segan langsung membunuhnya.
Dan dia juga menyuruh semua tamu untuk pergi dari tempat itu. Dan kini pada akhirnya tersisalah si Taeso, si Seokwan dan juga si Pilho dan keempat anak buahnya. 여기 앉아봐 괜찮아. Lalu sebelum melawan si Pilho, seperti biasa kayak film-film kebanyakan, mereka pun harus melawan anak buahnya terlebih dahulu. Dan di sini Taeso dan juga si Seokwan cukup kesulitan. Tapi karena dengan insting anak STM tukang tawuran, dia pun akhirnya bisa mengalahkan mereka semua. Dan tibalah di sini, kini tersisa si Pilho di tempat itu. Namun sayangnya di sini mereka berdua ini sudah kelelahan. Lalu si Pilho pun mengeluarkan senjata dan langsung memotong jari dari si Seokwan. Dan tidak sampai situ saja, si Pilho juga menusuk si Taeso tepat di bagian perutnya. Dan saat si Pilho sedang lengah, di sini si Seokwan pun memanfaatkan kesempatan dan tanpa pikir panjang, dia pun langsung menusuknya di tempat itu. Dan pada akhirnya si Pilho pun harus tewas dibuatnya. Namun di sini sayangnya si Taeso yang sudah ditusuk tadi, dia pun kehabisan darah dan dia juga harus tewas di tempat itu. Dan kini hanya tersisa si Seokwan yang masih hidup. Dia pun harus mengerahkan sahabat-sahabatnya untuk pergi selama-lamanya. Dan cerita pun tamat.